bisnis dan e-commerce. Saat ini, bagi kebanyakan perusahaan, perdagangan elektronik tidak sekedar membeli dan menjual produk secara online, karena banyak proses bisnis dapat diselesaikan secara online. Dapat dilihat bahwa sebagian besar perusahaan, baik perusahaan besar maupun kecil, terlibat dalam berbagai bentuk kegiatan e-commerce. Oleh karena itu, mengembangkan kemampuan e-commerce telah menjadi kebutuhan kompetitif untuk sebagian besar bisnis di pasar saat ini. E-business adalah istilah yang awalnya diperkenalkan oleh Lou Gerstner, CEO IBM. E-business adalah penggunaan teknologi internet untuk bekerja dan memberdayakan proses bisnis e-commerce dan kolaborasi dengan mitra bisnis, seperti hubungan dengan pelanggan, pemasok, dan pemangku kepentingan bisnis dan lain. Sedangkan e-commerce adalah proses jual beli atau bertukar produk atau layanan atau informasi melalui internet publik atau perusahaan swasta. Jadi, e-commerce adalah bagian dari e-business. Kedua sistem ini bergantung pada sumber daya internet dan banyak teknologi informasi lainnya untuk mendukung setiap langkah dari proses ini. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai sejarah singkat e-commerce dan teknologi pendahulu e-commerce. Sejarah e-commerce tidak bisa dilepaskan dari sejarah teknologi yang dipakai untuk transaksi bisnis menggunakan alat elektronik. Berikut adalah beberapa lompatan teknologi tersebut yang akhirnya menjadi e-commerce. Yang pertama, pada tahun 1970-an, Electronic Data Interchange atau EDI dan Electronic Funds Transfer atau EFT. Yang kedua, pada tahun 1980-an, penggunaan kartu kredit, ATM, dan perbankan via telepon. Yang ketiga, pada tahun 1990-an, terjadi komersialisasi internet dan pertumbuhan perusahaan .com menjamur. Yang keempat, pada tahun 1999, fokus e-commerce bergerak dari bisnis to consumer B2C ke bisnis to business atau B2B. Yang kelima, pada tahun 2001, terjadi penggerakan fokus dari B2B ke e-government, e-learning, dan e-commerce. Yang selanjutnya kita akan membahas teknologi pendahulu e-commerce. Yang pertama, EFT atau Electronic Funds Transfer. Dengan EFT, dana dapat dikirim secara elektronis dari satu organisasi ke organisasi lain, walaupun terbatas di kalangan perusahaan besar, banyak digunakan di dunia perbankan. Yang kedua, EDI atau Electronic Data Interchange. EDI merupakan sistem yang memungkinkan pertukaran dokumen bisnis antar komputer, antar perusahaan atau instansi secara elektronis dengan menggunakan format standar yang telah disepakati. Yang ketiga, IOC atau Information Organizational System. Sistem yang dilakukan antar organisasi satu dengan lainnya. Travel Reservation System dan Stock Trading. Yang selanjutnya, ada beberapa contoh e-commerce sukses. Setelah teknologi yang mendukung e-commerce sudah mapan, maka bermuncullah beberapa perusahaan yang sukses, baik yang melakukan bisnis e-commerce atau yang mendukung bisnis e-commerce antara lain. Yang pertama, AOL, America Online. AOL merupakan perusahaan jasa internet terkemuka. Pada tahun 90-an sudah go public dengan mencatatkan sahamnya di Nasdaq. Pada tahun 1995, AOL telah mencatatkan pelanggannya sebesar 1 juta. Yang kedua, Verisign, merupakan perusahaan yang mengoperasikan berbagai jaringan, termasuk 2 dari 13 internet name server, serta berwenang pada domain umum seperti .com, .net, dan name.
domain kode negara seperti CC dan TV, serta sistem pekerjaan seperti Jobs dan Edu. Yang ketiga, Checkpoint merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pengamanan internet. Produk unggulannya Checkpoint Capsule. Yang selanjutnya, yang ketiga, kategorisasi e-commerce. E-commerce dapat dikelompokkan menjadi beberapa tipe sebagai berikut. Yang pertama, business to consumer atau B2C e-commerce. Dalam kategori ini, penjual adalah organisasi dan pembeli adalah individu. Di Indonesia, contoh e-commerce B2C yang terkenal adalah bineka.com dan glodokshop.com. Yang kedua, consumer to consumer atau C2C e-commerce. Keberhasilan besar pasar lelang online seperti eBay, di mana konsumen serta bisnis dapat membeli dan menjual dari satu konsumen ke konsumen yang lain dalam proses lelang di situs web lelang. Membuat bisnis model ini menjadi strategi e-commerce yang penting. Di Indonesia, ada beberapa e-commerce kategori ini. Yang populer adalah Bukalapak.com dan Tokopedia.com. Yang ketiga, business to business atau B2B e-commerce. Jika penjual maupun pembeli, kedua-duanya adalah perusahaan, maka ini yang disebut dengan B2B e-commerce. Lebih dari 85% volume e-commerce adalah B2B, jauh melebihi perdagangan B2C. Kategori e-commerce ini melibatkan baik beberapa e-business marketplace maupun hubungan pasar langsung antar bisnis. Contoh e-commerce B2B di Indonesia antara lain, yang pertama, perusahaan Krakatau Steel adalah perusahaan baja terbesar di Indonesia. Untuk melakukan pemesanan baja di Krakatau Steel, setiap perusahaan harus mendaftarkan perusahaannya. Yang kedua, Garuda Indonesia, salah satu perusahaan penerbangan yang menyediakan transaksi B2B. Garuda menawarkan layanan bagi agen-agen biro perjalanan dalam hal reservasi tiket. Keempat, mobile commerce. Mobile commerce adalah e-commerce dengan menggunakan peralatan portable atau mobile seperti smartphone, PDA, notebook, dan lain-lain. Yang kelima, government to citizens atau G2C. Dalam hal ini, lembaga pemerintah menyediakan layanan kepada warganya melalui teknologi e-commerce. Unit pemerintah bisa terlibat dalam e-commerce dengan unit pemerintah lainnya. Government to government atau G2G atau dengan government to business atau G2B. E-government di Indonesia. E-government adalah sistem pemerintahan yang berbasis internet. Pada prinsipnya, inovasi e-government ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan dari lembaga pemerintah kepada masyarakat melalui pelayanan online. Bentuk-bentuk dari penggunaan e-government adalah e-budgeting, e-procurement, e-audit, e-catalog, e-payment, e-controlling, bahkan hingga e-health. Sistem e-government dapat mendukung kinerja pemerintah dalam bidang government to business, government to citizen, government to government, dan government to employees. E-commerce bisa bermanfaat untuk banyak pihak.
Yang pertama, keuntungannya bagi perusahaan yaitu jangkauan lebih luas, menekan biaya operasi, memperbaiki rantai pasokan, jam operasional non-stop, spesialisasi vendor, mempercepat time to market, kustomisasi, model bisnis baru, biaya komunikasi atau koordinasi lebih rendah, efisiensi pengadaan, informasi yang up to date, meningkatkan hubungan dengan konsumen, tidak ada biaya usaha fisik, dan sebagainya. Keuntungan bagi konsumen, lebih banyak pilihan produk dan jasa, harga lebih murah, ketersediaan informasi, kesempatan berpartisipasi, personalisasi sesuai selera, wahana komunitas elektronik, pengiriman atau penyampaian segera, dan tidak dikenai pajak penjualan. Manfaatnya bagi masyarakat yaitu yang pertama, memungkinkan telecommunicating, yang kedua dapat menolong masyarakat yang kurang mampu, yang ketiga peningkatan kualitas hidup, dan yang keempat kemudahan mendapatkan layanan umum. Saat ini, e-commerce telah berkembang pesat, namun demikian, masih ada beberapa masalah yang belum dapat solusi yang baik. Bahkan, kedepannya tidak menutup kemungkinan akan menemui beberapa masalah. Tantangan tersebut antara lain, keamanan, model bisnis, kepercayaan dan risiko, penipuan, budaya, SDM, autentikasi user dan belum tersedianya public key infrastruktur, masalah organisasi, akses internet yang lambat, dan permasalahan hukum atau legalitas. Digital marketing untuk meningkatkan penjualan. Edukasi mengenai pemasaran melalui digital marketing sehingga nantinya akan meningkatkan omset penjualan UKM konveksi. Ada beberapa strategi yang dapat digunakan dalam digital marketing, yaitu A. Website design, B. Search engine marketing atau SEM, C. Search engine optimization atau SEO, D. Social media advertising, E. Pay per click advertising, F. Email marketing. Dari beberapa strategi di atas, yang paling murah dan bisa dilakukan adalah mengoptimalkan web design, melakukan SEO agar mudah ditemukan oleh mesin pencari,